Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Learners, jumpa kembali pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sebelumnya mari saksikan dulu sebuah tayangan film berikut ini. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Sangat menginspirasi sekali bukan apa yang disampaikan oleh sang master di dalam cuplikan film Kung Fu Panda ini. Kemarin adalah sejarah, esok masih misteri, dan hari ini adalah hadiah. Maka nama lain dari hari ini dalam bahasa Inggris adalah present, yang berarti juga hadiah dalam bahasa Inggris. Baik, mari kita langsung masuk ke dalam topik materi hari ini. Pernahkah kalian membantu seseorang ketika mereka dalam kesusahan? Atau kalian pernah meminta bantuan orang lain? Tentunya, sebagai makhluk sosial yang beradab, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sikap tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meminta dan menawarkan pertolongan dalam bahasa Inggris, yang istilah bahasa Inggrisnya adalah asking and offering help. Kita mulai dari definition atau definisi dari asking and offering help. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asking help dan offering help? Asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah, sedangkan offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Selanjutnya adalah situation atau situasi penggunaan asking and offering help. Ada dua, yaitu situasi formal dan yang kedua situasi informal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan saat kita dalam situasi yang juga formal atau kepada orang yang lebih tua, lebih tinggi jabatannya, atau dalam percakapan bisnis. Penggunaan bahasa formal yang disarankan: pertama, saat berbicara dengan orang yang asing atau baru dikenal. Yang kedua, bahasa formal digunakan saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati, misalnya atasan atau bos. Yang ketiga, saat berbicara di forum resmi seperti rapat, upacara, pidato, dan lain-lain. Nah, ini berikut ini adalah contoh penggunaan asking help dalam bentuk formal di film. Do you mind giving me a hand with this floor? What? That's good. Are you serious? Oh, I'm kind of busy. Rain check. I'll hold you to it. Di dalam cuplikan film tadi, pria tua dalam cuplikan film ini menggunakan ungkapan asking help dalam bentuk formal. Dia mengatakan, "Do you mind to give me a hand with this floor?" Bisakah Anda membantuku membersihkan lantai ini? Kenapa pria itu menggunakan bahasa formal? Karena mereka, kedua orang di dalam cuplikan film itu, belum saling mengenal. Kita saksikan contoh dari film lain. Could you do me a favor and take this? I'll meet you at the van in just a minute. I want to say one last goodbye to the old place. Sure, take all the time you need. Nah, kakek dalam cuplikan film yang berjudul Up ini
juga menggunakan ungkapan asking help dalam bentuk formal, yaitu could you do me a favor on taking this? Bisakah Anda membantu saya memegang ini, sambil menyodorkan tasnya si kakek tadi kan. Sang kakek menggunakan ungkapan formal karena berbicara dengan orang yang juga baru dikenal. Nah, sekarang mari kita ucapkan kembali ungkapan-ungkapan yang kita dapatkan dari cuplikan film tadi. Oke, siap-siap untuk ucapkan kembali ya. Ikuti setelah saya. Do you mind give me a hand with this floor? Sekali lagi. Do you mind give me a hand with this floor? Ya. Nah, ekspresi ini bisa kita ubah dengan kata-kata lain sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, do you mind give me a hand with my homework? Atau, do you mind give me a hand with this work? Nah, dan titik-titiknya bisa kalian isi dengan sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Kalimat yang kedua, ikuti setelah saya. Could you do me a favor on taking this? Sekali lagi. Could you do me a favor on taking this? Nah, kalimat ini juga bisa dimodifikasi. Misalnya dengan could you do me a favor on carrying the heavy box? Could you do me a favor on studying English? Nah, kalian bisa rubah-rubah sendiri ya. Berikutnya contoh offering help dalam bentuk formal. Are you in need of any assistance today, sir? No. I could help you cross the street. No. I could help you cross your yard. No. I could help you cross your porch. No. Well, I gotta help you cross something. No, I'm doing fine. Nah, itu adalah ungkapan yang digunakan di dalam film ini, yaitu are you in need of any assistance today, sir? Are you in need of any assistance today, sir? Apakah Anda sedang butuh bantuan hari ini, Pak? Yang digunakan adalah formal, bahasa formal atau dalam formal situation. Kenapa? Karena anak ini berbicara pada orang yang lebih tua, yaitu si kakek, dan juga baru dikenal, maka dia menggunakan bahasa formal. Selanjutnya, bahasa informal atau ungkapan informal, yaitu ungkapan yang digunakan untuk berbicara dengan teman akrab atau dalam percakapan santai. Contoh dari film kita saksikan berikut ini. You help me get a new cart, a real cart, and I'll win the race and get you back your medal. You want me to help? Nah, di dalam video tadi si anak perempuan menggunakan bahasa yang informal karena dia sangat akrab dengan tokoh berbadan besar dalam film ini. Dia mengatakan, you help me get a new car. Kamu menolong saya untuk mendapatkan mobil baru. I need your help, Dom. I need your team. Nah, di film cuplikan film yang kedua, kalau kalian tahu itu adalah cuplikan dari film Fast and Furious. Hobbs mengatakan meminta bantuan kepada si Dom. Dia mengatakan, I need your help, Dom. Saya butuh bantuanmu, Dom. Nah, ini bahasa ini adalah bahasa non formal karena mereka sudah sangat akrab dalam film ini. Nah, sekarang mari kita ucapkan kembali ungkapan asking help dalam situasi informal berikut ini. Oke, mari ucapkan, ikuti setelah saya. You help me get a new car. Sekali lagi. You help me get a new car.
bisa kita modifikasi dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, you help me get a pencil, you help me get a bag, you help me get the money, dan lain sebagainya. Ungkapan yang kedua adalah I need your help, Dom. Nah, saya butuh bantuanmu, Dom. Nah, kalau temanmu namanya Frankie, boleh katakan I need your help, Frankie. Here, let me help you. Yeah, sorry about that. Yeah, you must be upset. Nah, yang tadi adalah contoh ungkapan offering help dalam bentuk informal. Nah, ungkapan offering help yang digunakan di sini adalah let me help you. Coba ikuti setelah saya. Let me help you. Biar saya membantumu, atau mari saya bantu kamu. Nah, mari kita ucapkan sekali lagi. Let me help you. Satu kali lagi. Let me help you. Atau dalam bahasa Indonesianya, mari saya bantu. Demikian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari kita terus semangat untuk meningkatkan pengetahuan kita. Thank you.